Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali di hari ini bersama saya Iqbal Fatwa. Obrolan pas di sini kita ketemu lagi. Dan sebelum kita ngobrol bersama dengan narasumber spesial kita hari ini, untuk Anda pemirsa Opini jangan lupa sekarang subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Biar kenapa? Biar bisa nonton TVRI Bengkulu di mana saja 24 jam. Nah, seperti biasa nih, di Opini tentunya kita akan mengundang orang-orang yang luar biasa yang bisa kita ajak ngobrol dengan suasana santai, yang pastinya kita ngobrol seru-seruan bersama dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu, nah saya mau pantun sedikit ini ya, di hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu spesial juga. Nah, ini pantunnya sudah saya siapkan 1 tahun yang lalu nih. Hari Minggu, lari pagi. Setelah selesai lari, ketemu penghulu. Spesial hari ini kita kedatangan Sri Kandi dari Bengkulu. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia Erna Sari Dewi. Assalamualaikum Mbak Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Erna? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana masuk ke sini reunian? Iya, ini rasa Flashback ini, ya? ya back home ya. Back home. Kembali ke Nah, rumah. betul sekali. Iya. Dan kalau di TVRI Bengkulu sudah lama kenal nih sama Mbak Erna Sari Dewi atau biasa dikenal sama Mbak Nana. Nah, tapi untuk itu pemirsa Opini, tak kenal maka tak sayang. Kita mau ngobrol-ngobrol yang pastinya di hari ini sampai nanti tuntas. Kalau ternyata kurang 1 jam kita tambah lagi hari ini Mbak Nana. Mbak Nana, ini kan hari yang luar biasa nih, Mbak Nana, seperti pulang ke rumah nih di TVRI Bengkulu. Tapi sebelum itu saya mau mengulas kembali nih, terutama untuk pemirsa Opini yang tak kenal maka tak sayang ini, biar semakin kenal sama sosok Sri Kandi dari Bengkulu yang sekarang sudah ada di Senayan nih pemirsa Opini. Nah, Mbak Nana ini boleh kenal dulu Mbak Nana. Mbak Nana ini keluarga, background keluarga, terus juga dari anak-anak, suami, terus bisa juga cerita mungkin pada saat dulu zaman sekolah Mbak Nana ini sekolahnya di mana gitu. Monggo Mbak Nana. Tak kenal maka tak sayang, Betul. tak sayang maka tak cinta. Nah, itu dia. Tak cinta Tepat bagaimana sekali. itu mau turun ke hati. Mau turun ke hati. Iya. Cukup batas mata aja berarti. Sebatas mata aja, lihat-lihat aja kan. Ya, jadi saya lahir dari keluarga papa saya itu orang yang memiliki disiplin yang tinggi. Oh, oke. Beliau itu bekerja di Bulog dan pada waktu itu sempat menjadi kepala Bulog Oke. di Pangkal Pinang. Jadi kita hidup dari kecil saya pindah-pindah. Oke. Saya lahir memang asli di Bengkulu di Sumur Melele. Oh, Sumur Melele. Sumur Melele malah saya. Orang pantai ya, Orang Mbak. pantai ya. Tapi R-nya nggak benar ya. Hanya itu. Jadi asli Bengkulu. Jadi dari kedua orang tua saya juga asli Bengkulu. Kemudian karena papa saya bekerja pada waktu itu di Bulog, maka kita pindah-pindah. Saya di Bengkulu itu sampai kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Saya TK di Karoles, di Karoles, dan kemudian SD sampai kelas 1 sampai kelas 3 di Singkaroles. Kemudian saya karena papa itu dinas pindah ke Jambi. Di Jambi saya 3 tahun, saya ya melanjutkan SD saya di SD Adiaksa, kemudian saya di SMP paling favorit di SMP 7 Jambi. Kemudian SMA saya, kemudian papa pindah ke Pangkal Pinang. Saya lulusnya di Saint Yosef Pangkal Pinang. Oh, oke. Berarti dari Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang. Ternyata Mbak Nana dan keluarga ini menerapkan hidup seperti zaman dulu ya, nomaden. Iya, zaman dulu kan. Zaman dulu ya harus pindah-pindah. Yang repotnya kita anak-anak harus menyesuaikan itu. Nah, itu gimana Mbak Nana? Merasakan sebagai anak yang mengikuti orang tua, tugas kewajiban orang tua yang harus kerja pindah-pindah untuk pertemanan. Otomatis kan harus setiap kota, setiap provinsi yang ditinggali atau ditempati ketemu sama teman lagi, penyesuaian lagi. Seneng sih, kalau saya justru seneng. Jadi di berbagai kota saya punya teman kan, lebih banyak teman juga. Terus kebetulan karena saya juga secara pribadi saya orangnya ekstrovert, jadi saya mudah untuk menyesuaikan diri, saya mudah untuk menerima pertemanan, ya kan, mudah untuk berbaur dengan orang lain, jadi ya nggak ada susah lah saya. Oke, aman ya. Jadi enak kalau suatu saat ke Jambi misalnya ketemu sama teman lama. Sampai sekarang masih banyak nih Mbak Nana? Masih, sekarang sahabat-sahabat. Kita kan ada komunitasnya itu, lulusan Spenju gitu kan, SMA SMP 7 Jambi, lulusan SMA Saint Yosef. Oke, tapi saya rasa yang bikin pusingnya pada saat momen-momen Ramadan.
di alumni ini ngajak buka bareng, alumni ini ngajak buka bareng, harus pindah-pindah. Itu selalu ada itu. Selalu Belum yang ada. sekarang di komisi, teman-teman komisi. Tapi akhirnya nggak ada yang jadi buka bareng. Karena punya kesibukan Karena masing-masing iya, gitu ya. betul. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, pastinya nih kita mau ngobrol-ngobrol bersama Sri Kandi kita dari Provinsi Bengkulu yang pastinya akan menjadi penyambung lidah untuk masyarakat Bengkulu agar Bengkulu kedepannya semakin maju lagi ya. Dan untuk Mbak Nana sendiri nih, ini kan kita akan flashback dulu Mbak Nana ke era-era pada saat dulu masih duduk di hadapan kamera. Iya. Itu di tahun berapa Mbak Nana? Saya tahun 99, tapi sebelum saya ke TVRI, dulu saya sempat bekerja di Asian Development Bank. Oh. Ya, saya oke. ini membuat bisnis planner, saya planner. Jadi saya bekerja pada waktu itu hampir lebih kurang nggak sampai 1 tahun, sekitar 11 bulanan. Oke. Kemudian karena papa bilang udah balik aja lah ke Bengkulu lagi, ngapain kerja jauh-jauh Jakarta. Terus kemudian pada waktu itu 99 kan ada tes TVRI. Waktu itu TVRI Bengkulu juga itu tes pertama perekrutan untuk penyiar. Oh, oke. Berarti generasi pertama. Generasi pertama waktu TVRI ini ya, perekrutan pertama. Jadi saya tertarik ya, waktu itu saya sempat waktu saya masih kuliah, saya kan penyiar lesita radio. Oke. Jadi karena based on ini saya tuh penyiar, jadi saya bilang oh why not? Saya coba dong ya kan, saya coba. Jadi waktu itu cukup banyak pada waktu zamannya itu, dan yang diterima cuma 2. Oh, cuma 2. Iya, sialnya diterima 2. Saya bilang wah ini berat banget ya. Yang diterima 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dari sekian banyak yang mendaftar itu, macem-macem lah pokoknya tesnya. Dan kemudian alhamdulillah perempuannya saya yang dapat, dan yang laki-laki untuk penyiarnya itu ini teman saya almarhum Deva. Oke. Beliau dulu juga di RRI sebelumnya. Nah, kemudian saya gelutilah di dunia sebagai penyiar TVRI. Oke, berarti kalau untuk seputar di depan mic ini, depan kamera, berarti emang sudah sejak lama. Dari penyiar radio, akhirnya ke TV. Hobi ya. Hobi Mbak Hobi Nana. saya suka, jadi saya selalu mencintai pekerjaan apapun yang saya miliki itu saya tekunin, nah itu harus jadi. Oke. Ingat lah ya zaman dulu pertama kali jadi penyiar TVRI yang kita Betul, jadi betul. penyiar itu Benar, repot benar. banget. Jadi harus pakai sanggul, harus pakai kebaya tiap harus membuka acara opening dan closing. Terus kemudian baru dapat tugas jadi sebagai pembaca berita. Oke. Karena sebelumnya kalau di radio kita mau nggak mandi pun orang nggak tahu. Iya, Tapi benar. kalau depan Kan TV, suara aja. gitu. Depan TV berarti kan ini Iya. PR baru lagi Betul. gitu. Ini harus paripurna kan ya, Betul, bagaimana betul. penampilan, bagaimana bahasa tubuh, bagaimana intonasi kita bicara. Ini kemudian baru belum dengan hafalan-hafalannya. Benar, betul. Iya, kena marah terus dulu kalau baru-baru dimarahin Bang Edi terus saya. Jadi ingat dulu Iya. zaman-zaman ospek pertama-tama gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk dari Mbak Nana sendiri, dari sisi keluarga nih Mbak Nana, kalau dari persaudaraan ini berapa bersaudara Mbak Nana? Saya 5 bersaudara, saya anak ketiga, ya, yang kakak saya yang tertua itu memang lahir semua, kita lahir di Bengkulu, tapi dia besarnya di Jakarta. Oke. Dan kakak saya yang tertua itu juga ikut di dunia politik. Oke. Jadi sekarang kakak saya juga di anggota DPR RI di Senayan di Komisi 1. Itu Oke, kakak-kakak wah saya. enak sekali 2 bersaudara. Jadi Iya. kerja itu bisa sambil sharing, Betul, gitu, iya. sambil diskusi bareng gitu. Nah, tapi kalau untuk di dunia TV nih, ada juga nggak dari saudara Mbak Nana, adik atau kakak bahkan yang mengikuti atau juga Enggak. menjadi inspirasi Mbak Nana? Kalau TV cuma saya sendiri. Oke, berarti saya satu sendiri. keluarga ini sendiri yang mulai dari penyiar radio, Ya, terus juga betul. penyiar TV. TVRI, ya. Wah. Itu cuma saya sendiri. Sendiri. Saya sebenarnya ya mengucapkan terima kasih sekali juga dengan TVRI karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapat. Pertama, dulu saya and the back long time ago, itu saya orangnya nggak pedean. Saya ngomongnya juga gagap dulu lah sebelum saya menjadi penyiar TVRI. Terus udah gitu, saya masuk ke TVRI, kemudian saya belajar banyak. Saya belajar membandingkan dengan beberapa televisi stasiun. Saya merasa bahwa TVRI itu memang betul-betul memberikan saya ilmu yang luar biasa. Bagaimana saya kemudian memiliki public speaking yang lebih baik, bagaimana kemudian kita berpenampilan yang lebih baik, bagaimana saya melatih diri saya untuk disiplin. Itu semua saya belajar dari TVRI. Oke, apalagi menjadi seorang penyiar kan 30 menit sebelum Betul. kita siaran sudah standby. Ya, dan belajar bagaimana berpikir cepat dan mengambil keputusan yang tepat.
Itu saya belajar di TVRI. Wah, begitu tiba-tiba ada error misalnya. Iya, ada error, kita harus ngapain kan kita harus gugup. Dan pernah saya lagi baca berita, itu gempa. Jadi saya harus biasa saja, ya kan? Nggak mungkin saya kabur. Benar. Mencoba untuk biasa saja. Itu hal-hal itu pernah terjadi. Oke, luar biasa sekali ini pemirsa Opini. Ternyata sosok politisi perempuan kita dari Provinsi Bengkulu ini banyak sekali menggeluti dunia yang berbeda-beda, mulai dari bisnismen, terus juga menjadi presenter TVRI Bengkulu. Nah, terus pada saat di TVRI Bengkulu gimana? Nah, untuk bisnisnya, pekerjaannya memang fokus di TVRI Bengkulu atau memang ada juga nih kesibukan yang lain? Dulu saya sambil pertama dari ADB, Asian Development Bank, terus kemudian jadi penyiar, terus saya juga ada menggeluti bisnis. Saya sempat menggeluti juga bisnis perkapalan ya. Saya juga dulu pernah di agen perkapalan, terus kemudian saya juga bikin bisnis sendiri. Waktu itu saya pertama kali ekspor cangkang kelapa sawit. Gitu. Terus kemudian berjalan, akhirnya saya berkenalan dengan politik, ya kan? Ikut waktu itu Nasdem ini belum menjadi, masih Nasional Demokrat sebagai organisasi masyarakat, sebagai ormas. Jadi saya bergabunglah ke ormas. Dan waktu itu saya posisinya itu ya sebagai ini apa namanya media, wakil ketua bidang media waktu itu. Karena backgroundnya dari Betul, orang karena media gitu, background dari saya TV. media. Dan waktu itu setelah itu berjalannya waktu 2014 kemudian organisasi Nasional Demokrat ini menjadi partai politik dan pertama kali mengikuti pemilu. Ya saya ikutlah dalam perhelatan pileg pada waktu itu. Karena kemudian yang memotivator saya ya kakak saya. Kata kakak saya, kamu ngapain kalau bergelut di politik tetapi kamu nggak mau maju gitu, nggak ada kamu step ke depannya. Betul, rencana ke depannya. Padahal saya dulu menganggap bahwa dunia politik itu serem, apalagi kan bagi kita perempuan itu betul. serem banget ya gitu, seperti apa gitu kita nggak tahu. Nah kemudian saya ikutlah dalam pileg pada waktu itu 2014. Nasib memang berpihak sama saya karena ketika saya terjun memang saya itu totalitas. Ketika saya sudah membidangi bidang saya mau ini sampai jadi. Dan pastinya pemirsa Opini, Mbak Nana, kita tahan dulu obrolan kita. Karena memang ngobrol bersama dengan yang dulunya penyiar TVRI Bengkulu itu tidak pernah habis-habis obrolan. Tapi kita tahan dulu Mbak Nana, pemirsa Opini jangan kemana-mana, setelah ini kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.